Dan untuk telur yang pertama itu rasanya itu gimana ya? Bahagia, seneng. Akhirnya apa yang saya tunggu selama 4,5 bulan itu kayak hadir dalam hadapan saya. Untuk pakannya itu cenderung lebih ngirit atau hemat karena cuman membutuhkan sekitar 70-80 gram per ekor per hari. Karena tubuhnya yang kecil, maka untuk kebutuhan pakannya ayam Elba ini cenderung lebih hemat. Halo sahabatku semua, ketemu lagi dengan saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini, sesuai janji saya kemarin, kita mau membahas apa sih ayam Elba itu ya sahabatku. Beternak ayam Elba itu apakah menguntungkan? Nanti akan kita bahas di video ini ya. Oh iya sahabatku, sebelum kita bahas untung atau rugi kita dalam beternak ayam Elba, yuk kita bahas dari mana sih asal-usul ayam Elba itu sebenarnya. Menurut data yang saya peroleh, ayam Elba ini berasal dari Jeddah, Arab Saudi yang dibawa oleh Haji Lala Setiawan yang berasal dari Desa Batian, Temanggung, Jawa Tengah. Pasti sahabatku banyak yang bertanya, dari mana sih Haji Lala Setiawan mendapatkan ayam Elba? Ceritanya menurut data yang saya peroleh, waktu itu Haji Lala Setiawan menunaikan ibadah haji dan beliau membawa telur ke Indonesia dan ditetaskan. Nah, setelah menetas, ayam itu dinamakan Elba. Kenapa dinamakan Elba? Nama Elba itu berasal dari nama Haji Lala Setiawan dari Lala dan nama Batikan yang berasal dari Desa Temanggung. Jadi dinamakan Elba, Lala Batikan. Begitu menurut informasi yang saya peroleh. Ayam Elba sama Haji Lala Setiawan dibudidayakan di Temanggung, Jawa Tengah sebagai ayam petelur unggulan. Apakah ayam Elba dan ayam Arab itu sama? Tidak. Ayam Elba dan ayam Arab itu berbeda. Kalau ayam Arab itu memiliki fisik yang lebih kecil dan produktivitas telurnya lebih sedikit. Tapi kalau ayam Elba memiliki fisik yang agak besar dan produktivitasnya bertelur lebih tinggi dibandingkan dengan telur ayam Arab. Oke, sekilas untuk asal-usul ayam Elba sudah saya sampaikan di sini sebagai sepengetahuan saya menurut data yang saya peroleh. Di sini saya cuman menyampaikan apa yang saya rasakan setelah saya beternak ayam Elba. Saya bermula dari beli telur 50 butir. Setelah itu saya tetaskan di mesin tetas. Untuk video mesin tetasnya di video saya sebelumnya ya. Saya menetaskan 50 butir itu menetas sekitar 35 ekor. Setelah 35 ekor saya pelihara, saya rawat, itu sampai jadi indukan yang hidup itu sekitar untuk betina itu ada 14 ekor dan untuk yang pejantannya itu ada 7 ekor. Dalam kurun waktu 4,5 bulan itu ada aja masalahnya teman-teman. Ada yang sakit, ada yang mati. Dari 35 ekor itu tadi yang terselamatkan cuma 22 ekor, yaitu tadi 14 betina dan 7 jantan. Setelah saya rawat selama 4,5 bulan, akhirnya ayam Elba itu bertelur. Dan untuk telur yang pertama itu rasanya itu gimana ya? Bahagia, seneng. Akhirnya apa yang saya tunggu selama 4,5 bulan itu kayak hadir dalam hadapan saya. Walaupun waktu pertama itu telurnya masih kecil sekali, tapi itu udah merasa bahagia banget. Dan semakin kesini ayam yang bertelur bertambah banyak. Dan untuk ukuran telur juga semakin besar. Selanjutnya kita bahas untuk pakannya ya sahabat. Di umur 1 hari sampai 15 hari atau di fase starter saya menggunakan pakan 5-11. Setelah itu saya menggunakan BR1 di usia 15 hari sampai
usia 2 bulan. Di usia 2 bulan saya mulai kesulitan dalam pakan karena ayam belum mulai produktivitas. Akhirnya saya berinisiatif membuat pakan fermentasi. Di usia 2 bulan ayam saya kasih pakan full fermentasi dengan komposisi dedak bekatol, bungkil kedelai, dan jagung giling. Ternyata itu tidak sesuai dengan harapan saya. Ayam cenderung kurus dan pertumbuhan berkurang. Setelah ayam tidak kunjung besar, saya menambahkan pakan pabrikan BR1 yang dicampurkan dengan fermentasi dengan komposisi 50%-50%. Dengan komposisi 50% itu bisa menekan biaya pakan dan ayam kelihatan tumbuh besar, gemuk. Dan untuk pemberian pakan 50% itu saya bertahan sampai umur 4 bulan. Setelah umur 4 bulan, BR1 saya ganti dengan pakan pabrikan pakan petelur yang dengan komposisi tetap sama, 50% pakan petelur dan 50% fermentasi. Selanjutnya sedikit demi sedikit pakan fermentasi saya kurangi dan saya full pakan pabrikan atau pakan petelur sampai ayam mulai bertelur. Dan sampai saat ini ayam Elba saya dari 14 ekor betina setiap harinya kadang bertelur 8, 9, kadang 10, jadi belum sampai 100%. Untuk ayam Elba saya ini saya memberikan pakan 80 gram per ekor per hari. Saya kasihkan pagi 40 gram, sore 40 gram. Karena telur Elba ini mau saya tetaskan, setiap kandang saya kasih betina 4 ekor dan jantan 1 ekor. Supaya apa? Supaya telur fertil dan bisa ditetaskan. Dalam beternak ayam Elba, apa sih kekurangannya? 1. Ayam Elba ini tidak mau mengerami telurnya. Jadi kalau kita mau membudidayakan ayam Elba, kita harus menggunakan mesin tetas untuk menetaskan telurnya. Untuk kekurangan yang kedua, ayam Elba ini sangat berisik kalau dia lapar. Untuk kekurangan yang ketiga, ayam Elba ini sangat agresif dan sulit untuk dipegang, beda dengan ayam KUB atau ayam Kuntara. Kenapa ayam Elba disebut ayam petelur unggulan? Karena produktivitas telurnya unggul, lebih banyak dibandingkan dengan ayam kampung unggulan lainnya. Dan untuk pakannya kita juga lebih hemat. Dan juga untuk perawatannya ayam Elba itu cenderung lebih mudah karena lebih tahan dengan penyakit. Untuk pakannya itu cenderung lebih mirip atau hemat karena cuman membutuhkan sekitar 70-80 gram per ekor per hari. Kalau untuk peternak rumahan pasti banyak bertanya apakah bisa dikasih pakan sisa dapur atau sisa makanan lainnya. Bisa, tapi juga tetap harus diaplikasikan dengan pakan petelur karena untuk menjaga kualitas dan produktivitas telur yang tetap stabil. Untuk keunggulan atau keuntungan lain dari ayam Elba ini adalah telurnya mengandung nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan telur ayam ras. Dan telur ayam Elba ini memiliki omega 3 yang lebih tinggi. Untuk perbedaan nutrisi telur Elba dan telur ayam ras bisa dilihat di video saya sebelumnya. Misalkan ada yang bertanya, kita melihara dari DOC atau kita menetaskan dan banyak pejantannya, itu gimana Mbak? Pasti banyak yang bertanya seperti itu. Tidak apa-apa, kita bisa membesarkan ayam pejantan itu dan kita juga bisa memutarkan kembali dengan kita jual sebagai pedaging. Karena daging ayam Elba itu tetap enak seperti ayam kampung biasa. Kekurangan ayam Elba ini, fisiknya ayam Elba ini cenderung kecil. Untuk ayam betina
yang sudah mulai produktivitas membutuhkan bobot 1,3 kilo dan untuk pejantannya 1,5 kg sampai 2 kg. Karena tubuhnya yang kecil, maka untuk kebutuhan pakannya ayam Elba ini cenderung lebih hemat dibandingkan dengan ayam kampung yang lainnya. Tapi untuk produktivitas telurnya itu cenderung besar. Bobotnya itu antara 45 sampai 50 gram per butir. Oke sahabatku, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Untuk video selanjutnya, saya akan membahas lebih untung mana sih kita beternak ayam Elba atau ayam Kuntara. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, biar tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.